Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ia berkata, di situ menggunakan lamnya untuk penguatan dan nun taukidnya taukid tsaqilah, menguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau ingin menekankan sesuatu dan memberikan satu motivasi yang kuat, energinya disalurkan sepenuhnya, itu biasanya ujungnya ditutup dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun, dia bertasydid, harakatnya fathah. Yang khafifah itu nun, kemudian kasrah di atasnya. Ya, fala ughwiyannahum, lamnya untuk menguatkan, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius, energinya dia pusatkan gitu sepenuhnya. Tapi yang menarik begini, di saat yang sama di ayat ke-83-nya itu ada pernyataan yang cukup menarik, dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-40, kita temukan pernyataan yang serupa tapi sifatnya menjadi taukid, penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis, dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak, ya, mundur ke belakang kan, ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu, ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik, selesai kan. Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa seperti benteng, ya, perisai yang menghalangi iblis dan seluruh keturunannya berupa setan untuk sekedar menggoda atau memberikan provokasi kepadanya. Nggak tembus, bahasa singkatnya begitu, ya, tidak tembus. Ada satu golongan yang tak tembus aku goda. Siapa dia? Adalah orang yang dianugerahi keikhlasan pada setiap perilakunya. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis, itu berbeda. Mukhlis, orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu? Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya, disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu.
Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jama', mukhlasin, mukhlisin, kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Nah, jadi ternyata ibadah itu tidak dibatasi dalam ritual saja. Di rumah tangga itu ibadah. Jadi suami yang ikhlas, ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ayah yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas. Definisinya sederhana, menjadikan semua tujuan berkegiatan karena Allah. Itu caranya. Nah, coba bapak ibu menyekolahkan anak itu supaya pintar atau supaya Allah ridho? Coba, kalau supaya Allah ridho, disekolahkan di mana? Di sekolahnya diajarkan tidak cara mengenal Allah? Diajarkan sholat tidak? Diajarkan baca Quran tidak? Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah? Itu akan dihisab, ya? Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga kebingungan. Bahkan saat ada orang yang meninggal, orang tuanya tidak mampu menyolatkannya, akhirnya meng-hire orang lain untuk menyolatkan. Jangan salahkan anak dulu, kalau dia tumbuh dewasa dia sulit baca Quran, coba dilihat di mana disekolahkan, apa yang dia pelajari. Nah, jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Kita barusan sholat, apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali, ya. Ada musibah yang diingat pertama Allah, tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan, pasti ada hikmahnya, pasti selesai. Inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi, apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas, tinggal dijaga. Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya, kalau yang rakaat kedua tidak perlu saya jelaskan, karena itu diantara surat paling favorit selain An-Nas, ya. Tadi kan bacanya Al-Asr, ya. Itu kurang lebih maksud saya menyampaikan dengan membuka itu dulu, supaya kita bisa merasakan kenikmatan lebih dalam menunaikan sholat berjamaah. Jadi begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna, berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas, padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa sebesar apapun, ketika dia taubat, itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53, Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga, maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Insyaallah 2 bulan lagi Ramadan, semoga kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa. Ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa menunaikan amal soleh itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi tobat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Jadi berbahagialah kalau saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat. Bukan hanya tobatnya yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi. Al-babu tsani, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali menegaskan di bab yang kedua, masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad. Ini penting sekali untuk saya tegaskan di pembuka kali ini. Setiap kita memulai, upayakan kita memohon kebaikan untuk muallif pengarang itu ya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga seluruh apa yang kita kaji melimpahkan cahaya kebaikan untuk beliau dan juga dipercikan kepada kita hal yang serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 10 anwa'in minal adab. Subtopik ini akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, etika, ragam etika bagi para penuntut ilmu, fi nafsihi, yang disiapkan pada dirinya. Jadi maksudnya kalau ingin belajar, setiap kita harus menyiapkan apa dulu, mengondisikan apa dulu, supaya ilmu yang akan kita pelajari mudah diserap. Satu. Yang kedua, mudah dipahami. Ada orang cepat hafal tapi nggak paham ya. Mudah diserap, mudah dihafal, mudah dipahami. 3, mudah diamalkan. Jadi ada orang paham tapi juga sulit mengamalkannya. Nah, ini bisa cepat hafal, cepat paham, dan mampu cepat mengamalkan. 3 bagian ini. Nah, dulu para ulama kita itu dilatih bahkan oleh Nabi SAW sejak era sahabat. Bersamaan dengan mereka menuntut ilmu itu, diajarkan kesiapan-kesiapan diri untuk menerima ilmu. Sehingga Anda bisa cek hampir semua komentar para sahabat yang belajar dari Nabi SAW, komentarnya itu selalu 3 bagian ini.
kami belajar ilmu, adab dan amal bersamaan. Misal, hadis-hadis tentang riwayat Al-Quran, seperti hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Itu sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman dan tersambung lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi. Belajarnya dari salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan hampir 20 kalangan sahabat yang mereka itu langsung belajar dari Nabi. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Kata beliau begini, akhadhtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran secara bersanad, talaqi, kepada segolongan sahabat, bukan 1-2 orang. Tidak pernah aku belajar dari mereka melampaui 5 ayat, paling banyak itu ke 10 ayat. Maka kami belajar bacaannya, kami menghafalkan ayatnya dan mengamalkan isinya. Setelah mampu mengamalkan isinya, baru berpindah kepada ayat berikutnya. Komentar terakhirnya, maka kami belajar Quran, ilmu dan amal secara bersamaan. Jadi dulu orang kalau belajar satu ayat itu dalam Al-Quranul Karim, karena siap dirinya menerima Quran, sudah kokoh jiwanya menerima Quran, itu bukan sekedar ayatnya dibacakan masuk pada dirinya dia hafal, tidak. Terdorong dirinya untuk paham, ini apa maksud ayat ini. Setelah paham, itu segera mengamalkan. Makanya para sahabat tuh paling senang kalau ada ayat turun. Begitu ayat turun, perkataan pertama mereka sami'na wa ata'na. Maka dipujilah kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, disandingkan dengan sifat-sifat para nabi, para rasul yang cepat menerima wahyu Allah dengan begitu gembira dan senang, sekalipun mereka ini bukan nabi dan rasul. Tapi karena cintanya pada rasul, cintanya pada ayat Al-Qur'an, begitu ayat turun, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba di ayat 285 di surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Teruskan, kullun amana billahi wa malaikatihi. Kemudian terus, la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na. Ayat-ayat yang diturunkan dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima dengan gembira, Nabi menerima dengan senang. Orang-orang yang ikut dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, yang senang dengan Nabi, yang ingin mengikuti petunjuk Nabi, wal mu'minun, dilekatkan pakai waw athaf. Begitu pula rasa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya ketika menerima ilmu, menerima Quran, itu hatinya lapang dan senang. Saking lapangnya dia mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Itu nggak mudah Pak, Bu, mendapatkan level itu. Jadi ketika ayatnya turun, saking gembiranya, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami akan langsung taati. Nggak mudah itu. Sekarang kan ada perantara tuh, sebelum wa ata'na nanyaina dulu. Sami'na wa nanyaina, kami dengar, kami klarifikasi dulu. Kenapa ayatnya begitu ya? Begitu kan? Kenapa perintahnya harus begitu? Kenapa subuh 2 rakaat? Nah, karena hatinya belum siap. Ya, kalau ilmu nggak ada masalah. Anda bertanya karena ingin tahu untuk menambah pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi ketika turun ayat hanya untuk diperdebatkan, itu persoalan, tidak berujung. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya, sehingga ketika ilmu disampaikan, keberkahannya luas. Bukan hanya pandai untuk dihafal, tapi juga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Kiai Hasyim Al-Asy'ari itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Ma'un, singkat dan padat. Itu sebelum mengajar Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyiapkan harta terbaiknya